Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan materi hari ini mengenai pengujian hipotesis UJT. Nah, ada dua yang kita bahas, yaitu UJT untuk sampel berpasangan dan UJT untuk sampel tidak berpasangan. Nah, namun demikian pada video ini akan dibahas terlebih dahulu untuk UJT sampel berpasangan. Nah, UJT untuk dua kelompok data dari satu kelompok sampel atau disebut pula UJT sampel berpasangan. Nah, ini digunakan untuk membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan dari satu kelompok sampel ya, atau membandingkan data antar waktu dari satu kelompok sampel. Hipotesis, maka seperti sebelumnya yang pernah dijelaskan ya, bahwa kita punya uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan uji dua pihak. Nah, di sini dituliskan untuk uji dua pihak, maka H1 itu tidak sama dengan H0 itu sama dengan atau negasi dari H1. Nah, maka nanti Anda tentukan terlebih dahulu ya, mu A dan mu B sebagai data sesudah atau sebelum perlakuan. Nah, di sini rumus yang kita gunakan untuk menghitung uji T dari dua kelompok data ya pada satu kelompok sampel ya, rumusnya ialah T sama dengan MD per akar dari sigma XD kuadrat per N kalikan N-1. Nah, DI ini merupakan gain ya, atau selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari tiap objek. MD adalah rata dari gain D, XD adalah deviasi skor gain terhadap ratanya diperoleh dari XD sama dengan DI min MD, kemudian XD kuadrat merupakan kuadrat dari deviasi skor gain terhadap ratanya. N adalah banyaknya sampel atau subjek penelitian. Nah, pada rumus UJT tersebut, maka kita punya daerah kritisnya adalah N-1 atau banyaknya sampel dikurangi 1 untuk menentukan nilai tabel nanti ya. Kemudian di sini dilakukan penelitian, langsung ke ilustrasi yang pertama. Dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat signifikansi pemahaman siswa pada pelajaran matematika trigonometri dengan perlakuan pemberian soal pada tes awal dan tes akhir. Skornya diperoleh sebagai berikut. Nah, nanti ketika Anda mengerjakan ujian atau soal, maka Anda buat terlebih dahulu tabel penolong. Nah, dari data yang ada di atas, kita buat tabel penolong ya, dengan menambahkan kolom untuk D, XD, XD kuadrat. Nah, ini di sini sudah saya sisipkan tabel distribusi untuk T. Nah, saya jelaskan dari sini saja ya, yang langsung terbaca semuanya di sini. Sama seperti atas ya, cuma ini saya jadikan satu untuk penjelasannya. Nah, di sini Anda cari. Pertama nanti pada tabel penolong Anda cari dulu gain atau D, yaitu diperoleh dari skor selisih skor sesudah dengan skor sebelum. Maka pada baris 1 yaitu 65 kurangi 50 sama dengan 15. 62 kurangi 40 sama dengan 22. 71 kurangi 60 sama dengan 11 dan seterusnya. Maka nanti Anda punya sigma XD adalah 143. Nah, selanjutnya Anda harus mencari terlebih dahulu nilai MD. MD ialah sigma D per N. Nah, sigma D tadi berapa? 143. N-nya berapa? 10. Maka 143 per 10 sama dengan 14,3. Ketika D dan MD sudah ketemu, maka selanjutnya adalah XD. XD diperoleh dari DI dikurangi MD. Maka nah, dari sini DI berarti pada baris pertama adalah 15 dikurangi 14,3 sama dengan 0,7. Baris kedua 22 dikurangi 14,3 sama dengan 7,7. Baris ketiga adalah 11 kurangi 14,3 yaitu min 3,3 dan seterusnya. XD kuadrat adalah kuadrat dari yang sebelumnya kita hitung yaitu XD. Maka di sini 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. 7,7 kuadrat sama dengan 59,29 dan seterusnya. Maka dijumlah hasilnya adalah 286,1. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis yang pertama adalah kita rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, sesuai dengan yang ada di soal, maka kita akan menguji dua pihak ya untuk melihat ada tidaknya perbedaan. Maka H1
simbolnya adalah tidak sama dengan, H0 adalah simbolnya sama dengan. H1 ini terdapat perbedaan, H0 tidak terdapat perbedaan. Kemudian yang kedua, alfa. Alfa adalah 0,05. Yang ketiga adalah statistik uji. Maka kita gunakan uji T untuk sampel berpasangan adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah perhitungan. Nah, perhitungan karena kita sudah mempunyai tabel penolong di atas, maka selanjutnya tinggal disubstitusikan nilai-nilai yang ada di atas tadi ke dalam rumus T untuk sampel berpasangan berikut. Maka MD adalah 14,3, sigma XD kuadrat adalah 286,1 dibagi dengan N kali N-1, berarti 10 kali 10 min 1, maka didapatkan T observasinya adalah 8,02. Kemudian yang kelima, kita tentukan nilai tabel. Nah, tadi daerah kritis untuk uji T ini adalah N-1, maka T tabel sama dengan, nah kita perlu ketahui bahwa ternyata hipotesis di sini adalah uji dua pihak. Kalau uji dua pihak, jangan lupa alfa dibagi dengan 2. Maka alfa per 2 titik koma derajat bebas untuk uji T ini adalah N-1. Maka diperoleh T sama dengan T 0,05 per 2 titik koma 10 min 1, yaitu T untuk 0,025 titik koma 10 min 1 yaitu 9. Maka kita cari 0,025 titik koma 9 pada tabel ya, 0,025 dari 9. Maka hasilnya adalah 2,26216. Nah, di sini dituliskan T tabelnya adalah 2,26. Nah, selanjutnya silahkan digambarkan. Karena UJT ini adalah kurvanya simetris, maka digambarkan simetris. Nilai tabelnya Anda gambarkan terlebih dahulu. Karena uji dua pihak, maka kita punya nilai kanan dan nilai di kiri, yaitu 2,26 dan minus 2,26. T observasi berapa? 8,02. Ternyata 8,02 ada di sebelah kanan dari 2,26. Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan H0. Nah, ini seluruh garis yang ada di arsir ini adalah daerah penolakan H0. Sedangkan daerah yang tidak diarsir di sini adalah daerah penerimaan H0. Nah, dari sini dibuat keputusan uji. Karena T observasi yaitu 8,02 merupakan anggota daerah kritis atau daerah penolakan H0, maka kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Ketika H0 ditolak, maka kita akan menerima H1. Apa bunyi H1? H1 adalah terdapat perbedaan. Nah, maka disimpulkan, jadi dengan alfa 5% terdapat perbedaan yang signifikan antara skor perolehan tes awal dengan tes akhir. Nah, sekian penjelasan untuk uji T sampel berpasangan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.